Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddalana ala sairi khalqihi bita'limil ilmi wal bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala wa rattilil Qur'ana tartila. Ma'asyiral hadirin yang sangat kami hormati, Bapak Ibu, seluruh peserta PPKM, ya, program PPKM, baik yang mengambil program tahsin maupun yang program tahfiz, yang semuanya sangat kami hormati dan semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun secara virtual, ya, dari kediaman atau dari tempat kita masing-masing saat ini, ya. Alhamdulillah dengan adanya kemajuan teknologi kita bisa berinteraksi, bertatap muka, bahkan berkumpul, ya, secara virtual melalui media Zoom yang insya Allah nanti kita akan sama-sama belajar ilmu tajwid. Jadi untuk kajian kita di program PPKM ini nanti sepekan sekali. Jadwal aslinya yang rutin nanti setiap malam Jumat, cuman karena kami kemarin malam Jumat berhalangan, jadi untuk pekan ini digeser di malam Ahad ini. Ya. Jazakumullah khairan Bapak Ibu yang menyempatkan untuk bisa join, bisa hadir di sini, ya. Meskipun dalam momentum weekend, libur panjang, barangkali ini sambil aktivitas bersama keluarga, sambil liburan, ya, sambil nyimak kajian tajwid, insya Allah menjadi wasilah semakin berkahnya waktu-waktu kita. Jadi untuk materi kajiannya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti niku selang-seling, ya. Sepekan, dan sudah disampaikan pekan lalu sepertinya itu kajian kitab At-Tibyan yang diambil oleh Ustadz Aziz. Nah, ini pekan yang kedua, nanti kita belajar tentang tajwid, ya. Telah kami share untuk slide materinya. Di pertemuan pertama ini kita jangan berisik, ya. Ya, kita mulai dari pengantar awal terlebih dahulu. Bagi Bapak Ibu yang saat ini program tahfiz, yang tahsinnya sudah bagus gitu, sudah pernah belajar ilmu tajwid, sudah khatam, sudah menguasai, ya kita di sini murojaah bersama. Murojaah bersama. Bagi yang barangkali belum pernah belajar, ya ini nanti kita pelajari. Jadi ilmu tajwid itu adalah kaidah-kaidah yang dirumuskan oleh para ulama, ya, yang tujuannya adalah menjadi pedoman kita dalam membaca Al-Quran itu agar benar sebagaimana dulu Al-Quran itu diturunkan. Di Al-Quran itu firman Allah dibawa melalui perantara malaikat Jibril, disampaikan, dibacakan kepada
Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad membacakan kepada para sahabat, ya, itu dengan cara baca khusus, ya, cara baca yang sudah dari sananya, ya, begitu. Maka kalau dahulu di era zaman Rasulullah, zaman sahabat, ya belajar baca Al-Quran itu masih secara talaki mulut ke mulut. Dan saat itu pun Islam masih di lingkup masyarakat Arab yang sehari-hari bahasanya bahasa Arab. Ya. Jadi seiring perkembangan Islam ya pada perjalanan waktu berikutnya, Islam semakin meluas perkembangannya, banyak orang-orang non-Arab, orang ajam gitu ya istilahnya yang memeluk Islam, yang sehari-harinya bahasanya bukan bahasa Arab, hurufnya bukan huruf Arab. Ketika mau belajar baca Al-Quran, dirasa butuh adanya panduan kaidah-kaidahnya. Saat itulah para ulama menyusun ilmu tajwid ini. Ya. Nah, kita muqaddimah pengantar ilmu tajwid. Secara pengertiannya terlebih dahulu ya Bapak Ibu, pengertian ilmu tajwid atau definisi ilmu tajwid itu diambil dari kata jawwada yujawwidu tajwidan. Mungkin yang pernah belajar bahasa Arab pernah dengar istilah jayyid. Jayyid itu bagus, ya. Jadi kalau jawwada yujawwidu itu membaguskan. Nanti bentuk masdarnya tajwidan. Kita kenal istilah ilmu tajwid. Yang sebenarnya kalau secara bahasa itu ya sama dengan hassana yuhassinu tahsinan. Dari asal kata, akar kata hasanun, hasan bagus. Ya kalau hassana yuhassinu membaguskan. Maka kita kenal ada istilah tajwid, ada istilah tahsin, ya. Kalau secara bahasa itu artinya sebenarnya sama. Tahsinun, tahsin, tajwid artinya sama. Cuman kalau dalam istilah yang berkembang dalam ilmu tajwid itu, penggunaannya tajwid itu lebih identik dengan keilmuan secara teoritisnya. Jadi kalau belajar tajwid, yaitu identiknya dengan belajar kaidah-kaidah cara baca, hukum-hukum bacaan secara keilmuan teorinya. Adapun tahsin, pemakaian istilah ini tuh lebih identik dengan ranah praktek bacanya, ya, praktek bacanya. Maka kalau belajar tahsin yaitu lebih ke aspek bagaimana bacanya, ya, prakteknya, talaktinya, ya begitu. Maka untuk di program kita ini proses talaktinya bagi yang program tahsin ya, nah, itu bersama dengan pengampu halakohnya masing-masing, bersama dengan ustadz ustadzahnya masing-masing. Adapun yang di majelis kajian ini itu nanti kita lebih ke secara teorinya. Dua-duanya penting, ya. Memahami teorinya sebagai panduan pedoman ya. Panduan kita pas belajar baca itu. Jadi punya landasan teori, oh ini bacanya gini, ini bacanya bacaan ini dan lain sebagainya. Pas proses tahsin, talaki sama ustadz-ustadzah pengampu halakohnya itu juga sangat penting, tidak kalah pentingnya ya, dalam rangka
melatih apa? Ya praktek itu. Nanti dengan semakin sering praktek ya akan semakin terbiasa. Bagi yang sudah mahir ya itu sudah terbentuk refleks-refleksnya. Jadi kadang sudah otomatis. Kaidah baca itu seakan-akan sudah menyatu dengan urat-urat rahang mulutnya, lidahnya gitu ya. Cuman untuk menuju sampai ke level atau titik itu ya butuh proses praktek yang banyak. Ya butuh proses praktek yang banyak. Semakin banyak praktek, ya semakin nanti lidah kita itu terbiasa, semakin terbentuk refleks-refleksnya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ilmu tajwid yaitu memang pengetahuan, knowledge gitu nggih bahasa Inggrisnya, ma'rifah pengetahuan. Jadi dikuasai dengan dibaca, dipelajari, ya belajar ke apa guru. Adapun tahsin, penerapan kaidah-kaidah tajwid dalam bacaan kita itu jatuhnya lebih ke keterampilan, skill yang diasahnya itu dengan banyak praktek. Semakin banyak praktek, ya semakin mahir insya Allah. Sebagaimana skill-skill yang lain gitu. Contoh skill misal ya kita mengendarai kendaraan gitu. Awal belajar masih serba bingung ya, masih serba bingung, kadang keliru-keliru. Nanti masih tegang gitu ngendarainya. Seiring semakin banyak praktek, semuanya itu terbentuk refleks. Ya, terbentuk refleks kayak otomatis gitu ya. Seperti itu. Dalam proses belajar ngaji pun seperti itu. Ya. Jadi kita belajar secara teorinya ilmu tajwid, nanti dalam proses tahsinnya banyak-banyaklah praktek, banyak-banyaklah talaqi. Insya Allah kita tekuni itu nanti lama-lama akan semakin mahir. Kita lanjutkan ke materi kita. Kalau secara istilah ilmu tajwid, itu didefinisikan oleh para ulama, ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma'a i'ta'ihi haqqahu wa mustahaqqahu. Tajwid itu ya mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya. Maka nanti kita akan ada pembahasan makharijul huruf, tempat keluarnya huruf atau titik-titik sumber suara huruf. Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran yang kita baca itu kalau kita kalau orang Jawa itu nyebutnya preteli gitu ya. Kita bongkar, kita preteli, komponen terkecilnya kan huruf. Maka fondasi untuk bisa ngaji fasih itu memang bisa mengucapkan huruf per hurufnya secara fasih, itu fondasi dasar. Maka tajwid itu adalah ikhraju kulli harfin min makhrajihi, mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya yang pas gitu. Ma'a i'ta'ihi haqqahu wa mustahaqqahu. Disertai memberikan hak dan mustahaknya huruf. Hak huruf itu adalah sifat-sifat asli yang dimiliki oleh suatu huruf yang tidak akan terpisah darinya. Sifat itu ya karakter-karakter huruf ya yang ia selalu melekat pada huruf itu. Adapun mustahak huruf itu adalah sifat-sifat atau karakter-karakter yang terdapat pada huruf tapi tidak selalu melekat ya.
Hanya nanti karena sebab tertentu. Oh ini karena sebab ini ditafkhimkan, ditebalkan, ditipiskan. Nanti dibaca ikhfa, idgham dan lain sebagainya gitu nggih. Itu mustahaknya. Itu definisi ilmu tajwid secara istilah. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Landasan syariat atau dalil gitu nggih mempelajari ilmu tajwid. Tadi kami bacakan saat muqaddimah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, firman Allah dalam surat Al-Muzammil ayat yang keempat. Allah berfirman, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil. Warattilil Qur'an. Kita kenal istilah murattal gitu ya. Murattal itu ya bacaan yang tartil. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Surat Al-Muzammil ayat 4. Nah, dalam menjelaskan maksud tartil ini, sahabat Ali bin Abi Thalib itu menjelaskan ya, tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Tartil itu adalah mentajwidkan huruf-huruf dan mengetahui waqaf-waqaf, tempat berhenti dan memulai bacaan Al-Qur'an. Adapun menurut Imam Ibnu Katsir, tartil itu adalah iqra'hu ala tamahulin. Bacalah dengan pelan, dengan apa? Penghayatan, dengan pelan. Fa innahu, maksudnya pelan itu jelas, huruf per hurufnya terucapkan jelas, panjang pendeknya tertib, gitu nggih. Hukum-hukum bacaannya tertunaikan. Dengan bacaan yang seperti itu, kata Imam Ibnu Katsir, fa innahu yakunu aunan ala fahmil Qur'an wa tadabburihi. Ya. Karena dengan itu bisa membantu untuk memahaminya dan mentadabburinya. Kemudian juga hadis riwayat dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, bahwasanya beliau, yang kami tunjuk kursornya langsung inti hadisnya, na'atat qira'atan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mensifati bacaan Al-Qur'annya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mufassaratan harfan-harfan. Yaitu beliau Rasulullah membaca Al-Qur'an dengan memperjelas huruf demi huruf. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Ada juga hadis dari Zaid bin Thabit. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbu ayyuqra'al Qur'anu kama unzila." Sesungguhnya Allah menyukai Al-Qur'an ini dibaca sebagaimana dahulu diturunkan. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Maka ya, maqasid gitu ya, tujuan dari belajar ilmu tajwid ya nanti agar bacaan Al-Qur'an itu sebagaimana dulu Al-Quran diturunkan. Maka dalam proses menjaga keaslian cara baca itu kan ada jalur diroyah, ada jalur riwayah. Ya. Diroyah itu dengan mempelajari teori ilmu tajwidnya, kemudian kita praktekkan dalam bacaan kita gitu. Adapun riwayat itu melalui jalur ya kita mengambil sanad bacaan Al-Quran yang tersambung ke Rasulullah SAW. Ya kalau kita di zaman sekarang kan ya sudah nggak ngelihat, nggak dengar secara langsung dulu Rasulullah bacanya itu bagaimana. Cuman sanad bacaan itu masih terjaga sampai sekarang. Ya, masih terjaga sampai sekarang bagi yang berkecimpung di dunia qiraah gitu.
akan kenal istilah sanad Al-Quran. Itu secara jalur riwayat. Maka nanti memang ya belajar baca dengan benar itu ya pelajari secara teori, praktek, plus membacakan di hadapan guru. Ya, nanti kalau bacaan kita sudah bagus, mau ngambil sanad, membacakan di hadapan guru yang sudah bersanad. Nah, kemudian nanti ya bacaan kita itu disimak, diluruskan, dikoreksi. Kalau nanti dinyatakan sudah benar, sudah sesuai, kita diberi sanad. Cuman proses pengambilan sanad itu biasanya harus pakai hafalan gitu. Jadi untuk yang hafalan Al-Qur'annya sudah lancar, itqon 30 juz gitu, nanti menyimakkan hafalan itu dengan bacaan yang sesuai dengan bacaannya Rasulullah di hadapan guru yang memegang sanad yang tersambung kepada Rasulullah. Ya, untuk nanti kalau kita sudah dinyatakan benar sesuai bacaannya, tapi pakai hafalan tadi nggih, diberikan sanad juga. Nah, hukum mempelajari ilmu tajwid ini dipilah secara teori dan secara praktek ya. Jadi aslinya kalau secara praktek yang lebih beredar istilahnya itu tahsin. Jadi kalau belajar ilmu tajwid untuk nantinya kemudian menguasai tahu istilah ini hukum bacaan apa, ini sifat huruf apa dan lain sebagainya, itu fardu kifayah. Enggak semua muslim tertuntut kewajiban, ya. Fardu kifayah itu artinya kewajiban secara kolektif. Ketika di tengah-tengah kaum telah ada yang mengemban peran fardu kifayah itu tadi, ya maka kewajiban itu gugur atas muslim yang lainnya. Tapi kalau sampai benar-benar di suatu kaum, di tengah-tengah umat itu enggak ada yang mempelajari sama sekali, ya semuanya berdosa. Fardu kifayah. Ya, fardu kifayah itu ya biasanya yang mengemban peran ini adalah orang-orang yang berkapasitas besar, ya. Mengemban peran agar kewajiban ini gugur dari umat adalah mereka yang punya jiwa besar. Fardu-fardu kifayah yang lain ya di tengah umat itu harus ada yang alim, harus ada yang faqih. Di tengah umat harus ada yang misal contoh sederhana yang menguasai pengurusan jenazah itu bagaimana untuk nanti kalau ada umat Islam yang meninggal ada yang bisa ngurusi, ya itu kan fardu kifayah, fardu kifayah. Adapun fardu ain itu adalah fardu ya gitu ya. Kalau secara praktek itu fardu ain, artinya setiap muslim itu wajib belajar. Wajib untuk kemudian mengupayakan melatih. Jadi kalau fardu ain itu kan setiap person, setiap muslim kewajiban secara personal. Fardu kifayah kewajiban secara kolektif. Jadi tidak diwakili siapa yang mengemban, enggak. Ya setiap muslim, setiap kita ya wajib, itu fardu ain. Wajib bagi setiap muslim membaca Al-Qur'an sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Kadang-kadang kita dapati nih Bapak Ibu, ada orang itu bacaannya benar. Pas dia ngaji, dia baca itu bacaannya bagus, benar, panjang pendeknya juga teratur, tertib. Huruf-hurufnya pengucapannya fasih. Tapi kalau ditanya huruf ini makhrajnya mana, huruf ini sifat-sifatnya apa, bacaan ini namanya bacaan apa, dia nggak tahu. Yaitu dia telah menunaikan fardu ainnya ini. Dan memang nggak setiap muslim berkewajiban untuk menguasai secara teorinya. Jadi dia proses belajarnya yang baca di hadapan guru, praktek gitu. Tapi kalau bagi pengajar Al-Quran, guru Al-Quran, yaitu memang ya dia
berkewajiban untuk menguasai secara teori, karena dia akan mengajarkan. Ini hukum mempelajari ilmu tajwid. Syukur-syukur dua-duanya itu memang ya kita kuasai dengan baik. Teorinya, kemudian praktek penerapannya, ya. Tapi saking-sakingnya mungkin dengan segala keterbatasan kita, ya yang fardu ain ini kita wajib berupaya belajar. Artinya harus ada ikhtiar dan upaya dari kita. Adapun misal ya, sudah berupaya belajar, yo latihan, ternyata masih belum bisa-bisa, ya terus belajar. Tapi kan kekeliruannya ma'zur, mendapat uzur secara syariat. Karena dia telah berupaya. Dan Masya Allah, bentuk rahmat kasih sayang Allah, baca Al-Quran itu apa ya, baik. Bahkan kita membacanya terbata-bata, keliru-keliru, dia tetap satu amalan yang nilai pahalanya itu besar. Ada satu hadis ya, man qara al-Qur'an fahuwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Barang siapa yang baca Al-Qur'an dan dia itu mahir dalam bacaannya itu, dia kelak bersama para malaikat yang mulia dan baik. Walladzi yaqra'ul Qur'an fahuwa ala wa huwa yatata'u bihi yatatata apa yatat hadisnya gitu ya, saya agak lupa teksnya. Yatata'u bihi wa huwa alaihi syaqqun falahu ajran. Ya, orang siapa yang baca Al-Qur'an dan dia alaihi syakun, mengalami kepayahan dalam proses membacanya, terbata-bata ya, ya tak falahu ajron, maka ia mendapatkan dua pahala, pahala bacanya dan pahala susah payahnya dalam perjuangannya itu. Jadi tidak dibenarkan pula ketika ada yang mengatakan saya nggak bisa, nggak usah ngajar, enggak. Tetap ya, amaliyah tilawatul Quran itu harus menjadi ibadah kita sehari-hari. Belum bisa ya baca sambil terus belajar, menggugurkan kewajiban fardu ain ini tadi. Dan ya selama kita terus belajar, insya Allah kita dapat kemuliaan khairukum ya, khairukum sebaik-baik kalian man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah, adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Artinya ketika kita belum bisa belajar, dapat kemuliaan itu. Pas sudah bisa ngajarkan, dapat kemuliaan khairukum itu tadi. Yang nggak dapat itu, ya yang dia belum bisa nggak mau belajar. Atau bahkan dia sudah bisa tapi nggak mau ngajarkan, itu nggak dapat. Nggak dapat kemuliaan khairukum, sebaik-baik kalian yang dijanjikan Rasulullah dalam hadisnya. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Tujuan daripada belajar ilmu tajwid tadi sempat saya singgung ya di awal, artinya adalah menjaga kemurnian cara baca, menjaga kemurnian bacaan Al-Quran. Ketika kita kemudian menghafal, yang program tahfidz nih, menghafal itu kan dalam rangka menyimpan Al-Quran ya, agar keaslian Al-Quran itu terjaga. Nah, dalam proses menghafal itu Bapak Ibu, Mas Mbak semuanya, harusnya idealnya itu mencakup menjaga keaslian dari sisi lafaznya, juga sekaligus menjaga keaslian Al-Quran dari sisi bacaannya. Maka ketika ngafal pastikan kita ngafal itu dalam bacaan yang benar. Yang kita hafal, yang kemudian kita simpan dalam memori ingatan kita itu, ya ayat-ayat Al-Quran kita simpan, lafaznya benar, bacaannya benar. Idealnya seperti itu. Ya. Maka tujuan atau manfaat mempelajari ilmu tajwid ya
menjaga kemurnian bacaan Al-Quran. Menjaga lisan dari al-lahan, kesalahan dalam bacaan Al-Quran. Mampu mengucapkan huruf hijaiyah dengan baik dan benar. Ada dua bentuk lahan atau kesalahan. Maksudnya ya kemudian para ulama tajwid itu mengklasifikasikan, memilah menjadi dua kategori. Ada al-lahnul jali, ada al-lahnul khafi. Al-lahnul jali itu kesalahan yang jelas, kesalahan yang cetro kalau orang Jawa bilang. Al-lahnul khafi itu kesalahan yang samar. Ya. Lahnul kesalahan yang jelas itu memang ya tertangkap dengan jelas kesalahan itu. Sedangkan kesalahan yang khafi itu yang bisa menangkapnya ya orang-orang yang telah punya penguasaan tajwid dengan mendalam. Itu kalau kesalahan khafi. Ada juga kemudian nanti pemilahannya al-lahnul jali itu yang sampai pada taraf merusak makna, merubah makna. Al-lahnul khafi kesalahan-kesalahan yang enggak sampai merubah makna. Sebenarnya walaupun enggak merubah makna, tapi kalau kesalahan itu jelas terlihat, tertangkap, ya masuk kategori jali ya. Artinya ya intinya itu pengklasifikasian saja. Intinya dalam belajar ilmu tajwid ya kita sedang berupaya, berjuang agar bacaan Al-Quran itu Al-Quran kita itu benar, lisan kita itu terjaga dari kekeliruan dan kesalahan. Ya tadi kita pengen baca Al-Qurannya itu sesuai dengan dulu Al-Quran itu diturunkan. Kama unzil gitu ya. Kalau di surat Al-Qiyamah itu kan gimana faidza qara'nahu fattabi' qur'anah. Itu dulu pas wahyu Al-Quran diturunkan disampaikan kepada Nabi Muhammad dipeseni faidza qara'nahu apabila kami telah selesai membacakannya fattabi' maka ikutilah qur'anah bacaan itu. Jadi dengan proses talqin gitu ya dibacakan tirukan. Dibacakan tirukan. Seperti itu. Tirukan itu artinya kan ya harus persis. Ya, harus persis. Maka kita dalam membaca Al-Quran ya, kita berupaya, kita upayakan, kita perjuangkan ya, agar bacaan Al-Quran untuk kita itu ya sama dengan pas Al-Quran dulu diturunkan, dibacakan oleh Rasulullah. Ya, bacaannya Rasulullah itu bagaimana gitu. Inilah nul jali, nul khafi tadi. Nah, 3 golongan pembaca Al-Quran. Ini menurut Imam Ibnul Jazari ya dalam kitab beliau An-Nashr membagi pembaca Al-Quran menjadi 3 golongan. 1, muhsinun ma'jur. Muhsin itu yang ya bacaannya tertahsin, bacaannya bagus, bacaannya baik. Ma'jur dan kemudian ia ya mendapatkan pahala. Artinya orang yang bacaan Al-Qur'annya baik sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, tidak merubah makna dan dia mendapatkan pahala. Musi'un ma'dzur. Bacaannya keliru-keliru tapi dia mendapat uzur. Diberi uzur. Yaitu orang yang bacaan Al-Qur'annya masih keliru-keliru gitu ya. Kalau di sini istilah musik buruk, tapi kalau buruk kan istilahnya kesannya terlalu kasar. Dan diberi uzur yaitu mereka yang masih belajar. Inilah kenapa urgensi kita itu harus terus belajar agar mendapat uzur dari Allah. Kan tadi hukumnya fardu ain, wajib, ya. Ya, meskipun keliru tapi kan kita terus belajar. Lupa atau tidak sengaja. Musiun asim yaitu orang yang bacaan Al-Qur'annya keliru-keliru, buruk, tidak sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, bahkan merubah makna dan tidak mau belajar atau disengaja. Aslinya sudah tahu tapi dia disengaja dikelirukan. Wah, itu dia berdosa. Nggak bisa, nggak mau belajar, berdosa. Sudah bisa tapi menyengaja. Naudzubillah ini yang semoga kita tidak gitu ya.
Sudah tahu dia cara baca benarnya gimana, tapi menyengaja diganti, menyelisihi gitu, yaitu berdosa. Dari 20.44 kita insya Allah sampai jam 9 nanti ya Bapak Ibu. Targetnya malam ini pengantar muqaddimah. Ya ini tadi sebagai pengantar ilmu tajwid. Semoga dengan pemaparan tadi ya kita semakin tersadarkan Bapak Ibu semuanya akan pentingnya ya belajar, berlatih, mengupayakan agar kita itu membaca Al-Qur'an ya bisa baca. Tidak sekedar baca tapi baca yang benar gitu. Karena memang di tengah masyarakat bahkan data yang pernah kami dapatkan kaum muslimin Indonesia, umat Islam Indonesia itu sekitar 70% itu buta Al-Qur'an. Dan ini satu keprihatinan kita bersama. Itu diantara yang mendorong kami untuk ya adanya program PPKM ini. Meskipun kami sebenarnya menyadari pembelajaran online itu banyak keterbatasan, tapi daripada tidak, ya kita berupaya untuk kemudian ada fasilitas bagi yang sehari-harinya sibuk berkegiatan masih bisa belajar. Alhamdulillah kalau sekarang angkatan ini ada yang offline-nya juga. Tapi yang bisa offline kan yang sekitaran Klaten sini saja. Kalau yang jauh kan tidak memungkinkan. Nah, ini kita mulai masuk di ilmu tajwid ya. Ilmu tajwid secara teorinya. Kita mulai dengan pembahasan makharijul huruf. Tempat-tempat keluarnya huruf. Ya, nanti kita nggak sampai selesai bahas makharijul huruf, tapi kita mulai gitu ya. Mulai masuk ke sini. Makharijul huruf. Makharij itu dari kata makhraj. Makhraj itu dari kata kharaja. Kharaja keluar, makhraj tempat keluar. Makharij bentuk jamaknya tempat-tempat keluar. Huruf ya huruf-huruf. Jadi huruf-huruf hijaiyah Bapak Ibu yang kita kenal, huruf Al-Qur'an kan huruf hijaiyah, huruf Arab ya huruf hijaiyah. Yang jumlahnya pinten jumlah huruf hijaiyah itu? 28 atau 29 atau 30. Jadi dihitung mangkeng ya. Ya, intinya huruf-huruf itu setiap hurufnya itu kan punya titik sumber suaranya di mana, makhrajnya di mana. Nah, nanti kita kaji, kita pelajari, kita pahami secara teorinya. Oh, huruf ini keluarnya dari tenggorokan atas misal. Secara teorinya kita harus tahu dulu. Nah, nanti dalam penerapannya apakah sudah keluar dari situ? Kadang memang butuh proses berlatih. Ya, butuh proses berlatih. Tahsin tadi dengan Ustadz Ustadzah pengampu halaqahnya. Ngucapin kho misal kho ini sudah tepat belum Ustadzah kho? Dan kita sudah tahu secara teori oh makhrajnya di sini. Kita ngucapin ma kalau ma gampang misalnya. Nah, nanti kita bahas tempat-tempat keluar huruf hijaiyah. Secara istilah, mahallu khurujil harfil ladzi yanqati'u indahu sautun nutqi bihi fayatamayyazu bihi an ghairihi. Tempat keluarnya huruf yang merupakan titik berakhirnya suara. Itu nanti secara praktek ngelatihnya nggih Bapak Ibu, huruf tersebut kita sukunkan dan sebelumnya dikasih hamzah fathah. Ya. Itu
teknik satu. Misal kita mau tahu makhrajnya huruf mim di mana. Coba mim itu kita sukunkan, dimatikan. Sebelumnya dikasih hamzah fathah a gitu. Am. Nah, suara berakhir di am. Dua bibir kita yang menutup bertemu. Am. Oh, berarti dari situ makhrajnya mim. Kita ngucapin misalnya nun gitu ya. Coba nun disukunkan. Sebelumnya dikasih a. An. An. Suara itu berakhir di mana? Nah, itu ya. Makhraj. Fayatamayyazu bihi an ghairihi sehingga bisa dibedakan huruf satu dengan huruf yang lainnya. Huruf-huruf hijaiyah yang 28 atau 29 tadi satu dengan lainnya itu ya tidak ada yang sama suaranya. Ya, ini saya tekankan. Tidak ada yang suaranya sama. Ada huruf-huruf yang berdekatan dan banyak orang yang belajar tahsin, belajar ngaji itu nanti sering kepleset-pleset. Sa sama sya sama so sama tha gitu nggih. Itu kan berdekatan, mirip-mirip secara suaranya. Kita sering kepleset gitu. Nanti kan mempelajari makhraj, oh ternyata beda asli. Punya suaranya masing-masing gitu. Ya. Itulah pentingnya belajar makhraj dan nanti dilengkapi dengan sifat. Jadi fayatamayyazu bihi an ghairihi sehingga bisa membedakan huruf satu dengan huruf lainnya. Jadi kalau belajar makhraj kita nanti belajar apa? Secara teorinya dulu ya. Nanti praktek melatihnya bisa sama pengampu halakohnya masing-masing. Iya kan? Secara global, secara ijmalan gitu kalau bahasa Arabnya, ada 5 tempat makhraj atau tempat keluarnya huruf. Satu rongga tenggorokan dan rongga mulut. Ini satu kesatuan ya. Al-jawf kita kenal dengan istilah jawf adalah ruang terbuka di mulut kita sampai kemudian tenggorokan. Ya. Kemudian tenggorokan al-halqu, kemudian lisan, kemudian dua bibir lisan, dua bibir syafatan, dan rongga hidung khayshum. Ya, khayshum. Niki jenengan ingat-ingat terlebih dahulu. Ya istilah Arabnya gitu ya. Jauf, halqu, lisan, syafatan, khayshum. Kalau ingat-ingat istilah Arabnya susah ya. Rongga mulut dan rongga tenggorokan, tenggorokan, lidah, dua bibir, rongga mulut. Nggak ada huruf yang keluarnya dari selain 5 ini, nggak ada. Ada nggak huruf yang keluar dari dagu? Nggak ada. Itu bukan perangkat baca ya. Perangkat baca itu 5 ini. Yang kemudian nanti secara pembagian rincinya itu ada 17. Artinya yang dari tenggorokan misalnya nanti kan itu dirinci lagi. Tenggorokan bawah, tenggorokan tengah, tenggorokan atas. Yang dari lisan itu nanti rinciannya banyak sekali. Pangkal lidah ketemu dengan langit-langit dan sampai ujung lidah, samping lidah ada huruf apa dan sebagainya. Nah, ini untuk pertemuan malam hari ini kita cukupkan sampai sini. Jenengan nggih Bapak Ibu semua seluruh peserta diingat-ingat 5 tempat makhraj huruf ini. Sekali lagi, rongga mulut dan rongga tenggorokan, tenggorokan, lidah, dua bibir, rongga hidung. Gitu. Nanti huruf-hurufnya apa saja, insya Allah kita bahas di
pertemuan yang akan datang, pertemuan berikutnya. Maka begitu Bapak Ibu semuanya yang dapat kami sampaikan. Nah, waktu kita terbatas, kami sarankan ya di apa ya, dilengkapi dengan panjenengan baca-baca buku-buku tajwid ya, atau bahkan kalau zaman sekarang, zaman di mana ilmu itu begitu mudah diakses sampai kitanya kewalahan kadang untuk aksesnya hingga males gitu ya. Di internet juga banyak ilmu-ilmu tajwid dibaca, dikuasai sebagai apa, pegangan kita agar pas praktek itu nanti punya punya pegangan. Oh, ini kaidahnya gini, ini gini gini gini. Meskipun sekali lagi yang fardu ain ya prakteknya. Tapi alangkah baiknya kalau juga menguasai teorinya. Barakallahu fikum. Sekali lagi jazakumullah khairan atas apa? Partisipasi, kerawuhan, kehadiran panjenengan semua. Semoga apa yang kami sampaikan tadi meskipun nggak terlalu banyak, tapi bermanfaat, bisa difahami dengan baik. Terus kami dalam memaparkan, menyampaikan barangkali banyak kurangnya, ya. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. 9 partisipan tersisa. Tadi sempat 12 kayaknya kami pantau. Jazakumullah khairan sekali lagi. Monggo dari para hadirin hadirat, jika barangkali ada yang hendak ditanyakan, waktu dan tempat kami persilahkan sebelum nanti kami tutup gitu ya. Ini videonya off semua nggih. Ya, kami husnuzoni semuanya nyimak dengan baik. Sampun jelas nggih Bapak Ibu? Sudah jelas nggih? Saya terbiasa refleks bahasa Jawa. Saya kira ada beberapa yang tidak paham bahasa Jawa barangkali. Nggih, kita cukupkan majelis kajian tajwid pada malam hari ini. Mari kita tutup dengan bersama membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nanti ini kami record, nanti insyaallah di apa? Upload ke YouTube itu. Nah, monggo nanti yang mau murojaah ngulang-ngulangi bisa di YouTube, nanti linknya kalau sudah terupload akan kami share ke peserta insya Allah. Juga ya bagi yang berhalangan hadir biar bisa ikut mengakses. Tapi tentu beda antara yang nyimak rekaman dengan yang hadir di majelis secara langsung, itu ruh suasananya berbeda. Jazakumullah khairan sekali lagi Bapak Ibu semua, mohon izin kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.